mengirim obat terlarang ke tempat terpencil. Dihalang oleh polisi. Piet sangat ketakutan hingga berkeringat, mengeluarkan SIM, dan memperlihatkan pada polisi. Beberapa orang datang untuk membantu dia. Jay mengeluarkan senapannya. Setelah polisi melihat, ternyata sudah dikelilingi mereka, hanya bisa mengangkat tangan dan menyerah. Jay menyuruh polisi masuk ke dalam mobil, datang ke tempat yang sunyi, berencana membunuh polisi itu, memanggil Piet, menyuruhnya untuk membunuh polisi. Di samping itu, Emma sedang perjalanan pulang. Tiba-tiba mobilnya rusak, ponsel pun tidak ada signal. Dia berencana meminta bantuan. Tiba-tiba mendengar suara tembakan pistol. Dia membawa botol minumannya, dan berjalan mendekati. Tidak jauh dari tempatnya, dia melihat aksi pembunuhan polisi itu. Emma terkejut, botol minumnya terjatuh, dan diketahui oleh Jay. Dia langsung berlari, tetapi ditangkap oleh dua pria. Emma dilempar ke tanah. Mereka berencana membunuh Emma. Saat ini polisi bangun, dan memberi kode ke Emma. Perlahan-lahan menuju mobil. Jacques melihat Emma yang cantik, merencanakan yang buruk, menarik Emma ke semak-semak, diborgol ke pagar, mengoyakkan jaketnya, mengeluarkan pisau untuk mengoyak baju Emma. Saat ini, mobil polisi tiba-tiba bergerak. Polisi melarikan diri dengan mobil. Beberapa pecandu narkoba mengejarnya, mulai menembak. Mobil polisi semakin laju. Jay merasa tidak aman, langsung kembali ke mobilnya, mengambil senapan, lari ke atas bukit, memposisikan senapannya, mulai menembak, terkena kepala polisi itu. Kemudian giliran Emma. Emma diborgol di pagar. Dia menggunakan kakinya, mengambil ikat pinggang, membuka tas, dan mengambil kunci, untuk membuka borgol. Kemudian mengambil pisau di lantai, dan berlari, melewati pagar, berlari ke mobilnya, membawa tas dan mulai melarikan diri. Pecandu narkoba kembali, melihat borgol yang sudah terlepas, langsung berteriak, dan marah. Saat ini Emma sembunyi di bawah bukit, mengambil botol minum dan barang penting, serta pisau kemudian berlari. Pecandu narkoba mengikuti jejak kaki sampai ke mobil. Mengetahui Emma sudah melarikan diri, mereka memburu Emma. Emma pun sadar, jejak kakinya akan diketahui. Dia membagikan jejak kakinya menjadi 3 bagian. Pecandu narkoba sampai, merasa Emma tidak gampang. Terpaksa mereka berpencar menjadi 3 kelompok, dan terus memburu. Petani menemukan mobil Emma, dan memanggil ayah Emma. Ayah Emma adalah seorang prajurit khusus yang sudah pensiun. Dia tahu ada yang aneh. Ada yang sengaja menghapus jejak Emma. Tetapi Emma tidak menelepon polisi, karena 10 tahun lalu, ayah mengajari Emma semua kemampuannya. Dia percaya Emma sanggup mengatasinya, dan pulang dengan selamat. Saat ini, 2 pecandu narkoba melihat Emma sedang minum di jarak yang jauh. Jacques merencanakan yang jahat lagi. Jacques datang sendiri ke belakang Emma, mengancam Emma dengan pistol. Datang ke depan Emma. Apakah lanjut berkencan sayang? Tolong, aku tidak ingin menyakitimu. Jacques tertawa, menamparkan Emma. Tiba-tiba Emma menusuk Jacques dengan pisaunya. Rekannya merasa aneh, kemudian mengambil walkie-talkie. Tidak ada yang menjawab. Emma menyimpan pistol, mengambil walkie-talkie, lanjut berlari. Emma memanjat, dan menunggu penjahat lainnya datang. Ini ada permainan kucing menangkap tikus. 5 pria itu merasa Emma adalah tikusnya. Sebenarnya merekalah tikus itu. Penjahat sampai di bawah bukit. Dia maju mengikuti jejak kaki Emma. Tiba-tiba kehilangan jejak. Dia mengangkat kepala. Sebuah batu jatuh dari atas, dan dia terkena. Emma turun. Pria itu tiba-tiba bangun, menarik kaki Emma, dan menekannya, bahkan mencekik leher Emma. Emma berhasil mengambil pistol dan menembaknya. Penjahat kedua juga meninggal. Emma mengangkat walkie-talkie. Sudah meninggal 2, masih sisa kalian berempat. Keempat itu berlari menuju arah tembakan pistol, terus memburu. Ketemu Emma. Jay mengambil senapan, menembak ke arah Emma. Kemudian temannya berjalan mendekat. Emma menghilang. Saat ini, pemuda itu melihat Emma yang di depan. Jay menembak lagi, tetapi tidak kena. Jay menyuruh temannya maju, agar Jay sambil melihat dari senapan. Emma berlari ke dalam sebuah rumah. 3 penjahat itu mencarinya. Di saat ini, ayah Emma pulang ke rumah.
duduk di depan rumah, menunggu kepulangan Emma. Saat ini Manny menuju kamar, berjalan perlahan, langsung dibunuh Emma. Emma melompat turun, mengambil pistol Manny. Pemuda itu juga masuk ke kamar, ditangkap Emma. Dia memohon pada Emma. Emma melepaskannya, tetapi ketika keluar pemuda itu berteriak, "Dia di sini, di dalam rumah." Kemudian jatuh ke lantai dan meninggal, karena Emma menembak dari belakang. Sekarang masih tersisa 2 orang. Emma masuk kamar lainnya, didorong oleh seorang pria. Pria itu menangkapnya. Emma mengambil sebuah kayu dan memukul pria itu. Pria itu mengeluarkan pistol, mengambil kayu Emma, serta memukul Emma. Emma menertawainya. "Takut berkelahi dengan wanitakah?" Di bawah tekanan Emma, pria itu melemparkan pistolnya, dan berkelahi dengan Emma. Emma menghindar, memukul pria itu dengan lututnya, namun dilempar ke kaca. Emma mengambil setrika listrik dan memukul pria itu, dan menghabiskan nyawa pria itu. Emma keluar dengan 2 pistol. Melihat Jay yang memegang senapan, Jay meletakkan senapan, dan mengeluarkan pistol, ingin berkelahi dengan Emma. Kemudian, keduanya saling menembak. Jay terkena 2 tembakan, akhirnya meninggal. Emma hanya tertembak di bahu. Air mata ayah Emma mengalir, karena akhirnya Emma pulang. Ayah Emma tahu, apa yang diajarkan Emma 10 tahun lalu. Itu sangat berharga. Saya Meng Chen, sampai jumpa lagi.